PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengalami penurunan pendapatan pada kuartal kedua tahun ini. Kondisi cuaca menjadi salah satu faktor utama yang menghambat produksi dan aktivitas tambang. PT Dharma Henwa Tbk mencatatkan penurunan pendapatan sebesar 3,8% secara kuartalan pada kuartal 2 2025. Penurunan ini dipicu turunnya volume material yang dipindahkan. Manajemen menyebut curah hujan yang meningkat telah mempengaruhi operasional tambang. Hingga Juni 2025, Dewa membukukan volume overburden sebesar 33,4 juta BCM atau turun 4% dibandingkan kuartal sebelumnya. Produksi batu bara tercatat 4,2 juta ton, sementara total material yang dipindahkan mencapai 36,6 juta BCM atau melemah 4%. Manajemen menjelaskan batch 2 alat berat telah tiba di lokasi tambang dan dalam proses perakitan. 3 pasang unit alat berat diperkirakan mulai beroperasi pada awal September, disusul sisanya pada Oktober 2025. Kehadiran alat berat baru ini diharapkan dapat mendorong peningkatan margin EBITDA perusahaan pada paruh kedua tahun ini. Target volume overburden kuartal 3 2025 naik tajam menjadi 19,98 juta BCM atau melonjak 47,1% pada kuartal sebelumnya. Untuk kuartal 4 2025, target kembali ditingkatkan menjadi 23,54 juta BCM atau tumbuh 17,8% secara tahunan. Namun rencana implement aset tetap dan inventaris pada kuartal 3 diperkirakan akan menekan laba bersih perusahaan di akhir tahun. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, bisnis Bullion Bank atau Bank Emas PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS mengalami peningkatan sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Transaksi pembelian emas di BSI pada kuartal 2 2025 melonjak 441% secara year on year. BSI merupakan satu-satunya bank yang mendapatkan izin layanan bank emas. SVP Corporate Secretary and Communication BSI Wisnu Sunandar mengatakan, seiring transaksi pembelian emas yang melonjak tersebut, saat ini emas batangan sangat diminati oleh masyarakat karena sifatnya yang safe haven dan wealth protector. Dengan pertumbuhan yang signifikan tersebut, total gramasi pembelian emas di BSI mencapai 693 kg. Sementara total transaksinya mencapai 238.000 kali. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, Wisnu menjelaskan saat ini BSI fokus memperkuat inklusi bank emas agar masyarakat mudah mendapatkan logam mulia secara fisik maupun digital. Adapun peningkatan yang dialami oleh BSI ini sejalan dengan cita-cita pemerintah. Dan dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-13 Ma'ruf Amin mengatakan, Bullion Bank muncul dari kebutuhan masyarakat yang ingin menyimpan emas secara bertahap. PT Solusi Sinergi Digital Tbk, emiten berkode saham WIFI, terus memperluas jejak bisnisnya di sektor infrastruktur jaringan. Melalui anak usahanya, perseroan baru saja melakukan akuisisi perusahaan teknologi dengan nilai hampir 600 juta rupiah. PT Solusi Sinergi Digital Tbk melalui anak usahanya PT Jaringan Infra Andalan mengakuisisi saham PT Investasi Jaringan Nusantara dengan nilai sebesar 599,9 juta rupiah. Akuisisi tersebut berdasarkan perjanjian jual beli saham yang ditandatangani pada 4 hingga 5 Agustus 2025. Melalui transaksi ini, seluruh pemegang saham IJN secara resmi mengalihkan kepemilikan mereka kepada PT Jaringan Infra Andalan. Proses akuisisi ini menandai langkah strategis perseroan untuk menguatkan posisi di pasar infrastruktur jaringan tanah air. Manajemen PT Solusi Sinergi Digital Tbk menegaskan, akuisisi tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong ekspansi di sektor infrastruktur jaringan. Dengan menguasai entitas usaha baru, perseroan yakin akan lebih cepat memperluas jangkauan dan layanan. Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini diharapkan dapat menunjang perluasan grup perseroan ke depan. Kehadiran IJN di bawah kendali PT Solusi Sinergi Digital Tbk dinilai akan memperkuat infrastruktur dan kompetensi teknologi yang dimiliki.
Persero menyatakan aksi korporasi ini bukan merupakan transaksi material maupun transaksi afiliasi. Dengan langkah ini, PT Solusi Sinergi Digital Tbk menunjukkan komitmen untuk terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui akuisisi strategis yang terarah. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten Grup Sinarmas, PT Dian Swastika Sentosa Tbk bersama LG dan investor Korea menandatangani kesepakatan proyek data center untuk mendukung layanan kecerdasan buatan dan cloud di Indonesia hingga pertengahan tahun 2026. Kesepakatan ini merupakan investasi mencapai 1,22 triliun rupiah. Emiten Grup Sinarmas PT Dian Swastika Sentosa Tbk menandatangani transaksi senilai 1,22 triliun rupiah dengan LG dalam rangka percepatan pembangunan pusat data generasi kecerdasan buatan di Jakarta. Proyek ini mencerminkan ambisi strategis perusahaan untuk memperkuat posisi sebagai penyedia infrastruktur digital di Indonesia. Kerjasama ini merupakan joint venture antara DSSA, LG, dan Korea Investment Real Asset Management sebagai investor. Menggabungkan keahlian lokal dan teknologi global dalam membangun data center. Fasilitas ini diharapkan menjadi pusat data utama yang mendukung layanan cloud dan kecerdasan buatan. Dengan kapasitas awal mencapai sekitar 18 MW, data center ini dirancang untuk melayani permintaan tinggi dari sektor perusahaan dan layanan digital. Proyek ini menjadi langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi digital nasional dan ekosistem teknologi lokal. Tim Liputan, IDX Channel. Dan pemirsa, kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama, di mana IHSG sesi pertama hari ini ditutup menghijau 0,78% ke level 7.548,72. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.639 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.648. Adapun 223 saham mengalami penguatan, 360 saham mengalami penurunan, dan 208 saham tidak berubah atau stagnan. Adapun pemirsa, dari sisi top gainers atau saham-saham mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Cuan yang mengalami penguatan 10,27% ke level 1.610. DSSA mengalami penguatan 19,96%, PTRO naik 9,59%, dan BRPT naik 4,62%. Dari sisi top losers pemirsa atau saham-saham mengalami penurunan terdalam antara lain ada Koin yang mengalami penurunan 2,39%, Wifi mengalami penurunan 5,34%, BRMS mengalami penurunan 1,75%, dan ENRG mengalami penurunan 13,39%. Dan dari sektoral movement pemirsa, antara lain ada energi yang mengalami penguatan 2,69%, industri mengalami penguatan 2,2%, sementara teknologi dan kesehatan sama-sama mengalami penurunan di 3,97% dan 0,56%.